Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sobat Millennials Pemdalas, ketemu lagi dengan Ustadz Arif dalam acara Bedah Buku. Kali ini kita akan membedah buku fiksi, ya. Dan di samping kanan Ustadz Arif ini sudah ada Ustadzah Ain yang akan nanti membantu dalam hal buku ini apa sih keunikannya, ya. Sobat Millennials Pemdalas, hari ini kita akan membedah buku yang judulnya Perikardia. Agak lucu memang judulnya. Ini apakah sebuah akronim? Apa dan bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Ustadzah Ain. Sobat milenial, saya sampaikan di awal bahwa buku ini adalah buku yang didokumentasi yang ada di perpustakaan Taman Ilmu SMP Muhammadiyah 12 Kabupaten Gresik. Anda sekalian bisa nanti kalau sudah pandemi terakhir bisa mengunjungi perpus dan bisa meminjamnya. Untuk hal itu kita akan lihat, kita akan saksikan bagaimana buku yang ada dalam dipegang Ustadz Arif ini. Kami persilakan pada Ustadzah Ain untuk bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Ustadz Arif. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bedah buku ya. Ya, alhamdulillah. Ini saya juga pegang bukunya. Ini judulnya Perikardia. Buku ini bisa juga dikatakan judulnya itu adalah akronim, yaitu kepanjangan dari perjalanan indah untuk dikenang, ribet untuk diulang. Tetapi sebenarnya karena buku ini adalah tulisan dari seorang dokter, yaitu Dr. Gia Pratama, yang beliau juga influencer. Beliau memberikan judul buku ini tidak sekedar hanya kepanjangan dari perjalanan tadi ya, tapi sebenarnya perikardia itu juga diambil dari kata medis ya, yaitu perikardium. Perikardium itu adalah sebuah kantong atau selaput yang menutupi jantung. Jadi mengelilingi jantung. Yang mengelilingi jantung. Jadi bisa dikatakan perikardium itu adalah bajunya jantung gitu. Nah, sebenarnya buku ini adalah kumpulan cerita atau kisah nyata dari Dr. Gia Pratama. Jadi dokter muda ya? Iya, dokter muda. Jadi sebelum beliau itu benar-benar dijadikan menjadi seorang dokter, beliau kan menjalani aktivitas atau masa koas ya. Jadi beliau itu selama kurang lebih beberapa bulan, sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, itu beliau menjalani masa koas. Jadi sekitar 1 bulan lamanya beliau itu ada di satu stase atau satu poli, kemudian bulan berikutnya di poli lain. Misalnya bulan ini di poli jantung, bulan berikutnya di poli paru, bulan berikutnya di bahkan ada poli ibu dan anak atau yang tempat yang digunakan biasanya untuk melahirkan gitu. Jadi beliau juga mengalami semua itu gitu. Jadi di dalam novel ini itu kalau menurut saya ya itu adalah kumpulan cerita yang sangat unik, kemudian tidak hanya satu genre ya, tidak hanya berkisah tentang romantisme atau berkisah tentang petualangan beliau sebagai seorang dokter, tapi di situ juga ada kisah mistis loh, ya. Jadi ada kisah lucu, ada kisah beliau juga ada rasa suka sama temennya, itu semuanya diceritakan dalam buku ini gitu. Kemudian yang unik adalah karena beliau ini juga menyisipkan kisahnya dengan istrinya juga di awal-awal setiap subtema gitu. Jadi ini adalah buku kedua dari Dr. Gia. Jadi buku pertamanya itu adalah Berhenti di Kamu, iya, betul. Kemudian ini buku kedua, Perikardia. Nah, kalau di buku pertama itu lebih kepada kisah percintaan beliau ya, mengejar cinta sampai akhirnya menemukan cinta sejatinya, yaitu istrinya. Yang kemudian di buku ini itu dikisahkan, misalnya di satu judul itu ada beliau aktivitasnya sama istrinya, kemudian beliau teringat tentang pengalaman koasnya seperti itu gitu. Ya, yang ini kalau saya membacanya
ada juga cerita bagaimana pertama kali pengalaman mistis ketika dia di ruang mayat ya. Iya, otopsi. Iya, otopsi kasus pembunuhan itu. Iya, jadi diceritakan bahwa dokter ini mendampingi dokter senior ketika di ruang mayat, dan mayat ini adalah korban dari perampokan, pembunuhan, dan itu adalah diceritakan semua dalam kisah dalam buku ini. Dan yang paling menarik adalah bahasa yang digunakan oleh si penulis ini adalah bahasanya enak, sederhana dan mudah dicerna, sehingga cocok untuk sobat milenial SPAM Dallas ketika nanti bisa browsing di internet, atau nanti bisa membeli buku, atau bisa nanti sowan ke perpustakaan. Luar biasa bahasanya mudah dicerna, dan kita akan lebih cepat mudah yang memahami mengenai maknanya. Iya, dan satu lagi, kenapa saya suka sekali sama buku ini ya, salah satu novel favorit saya itu karena saya kan orangnya juga suka dengan motivasi ya. Dan buku ini itu tidak melulu tentang cerita biasa gitu, tapi banyak sekali motivasi yang ada di buku ini. Baik itu motivasi dari dokter Gia sendiri, ataupun motivasi dari dokter seniornya, ataupun dari orang-orang sekitarnya. Dan itu motivasinya juga macam-macam. Ada motivasi bagaimana kita itu menjadi orang yang profesional, bagaimana kita itu menjadi orang yang suka menolong, bagaimana kita itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana kita juga dan di sini saya banyak belajar bagaimana kita mencintai keluarga kita, pasangan kita, dan seterusnya. Dan kalimatnya itu sangat bagus sekali dan belum pernah kita temukan di buku-buku yang lain. Berarti kalau kita membaca buku ini, kita akan mendapatkan dua hal. Jadi selain kita akan mengetahui ceritanya, kita juga akan mendapat banyak motivasi untuk membangun diri. Bukan sekedar bagaimana kita dengan keluarga, tapi bagaimana dengan karir kita, dengan orang sekeliling kita, dan sebagainya lah. Itu sobat milenial SPAM Dallas bisa dapatkan semua di buku ini. Jadi selain kita mengerti mengenai kisah nyata dokter muda ini ketika koas ya, kita juga dapat motivasi-motivasi yang bisa membangun diri menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik. Dan kalau dapat informasi juga bahwa buku pertamanya dokter Gia ini adalah insya Allah tahun 2020 akan difilmkan. Yang berhenti di kamu itu, yang novel pertama kali itu ya akan difilmkan. Kita belum tahu di tahun akhir tahun ini apakah sudah mulai proses syuting dan sebagainya, kita belum tahu karena kondisi pandemi. Tapi informasi yang saya dapat ini akan diangkat ke layar lebar katanya. Iya betul. Cuma karena ya saya mengikuti Instagramnya juga ya, karena kondisi pandemi ini jadi agak sempat tertunda gitu. Jadi awalnya rencananya 2020 ini pembuatan filmnya, tapi sepertinya agak mundur. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa menyimak kisahnya di bukunya langsung. Oke, kita doain barangkali kita closing ya. Kira-kira ketika sudah membaca ini, kira-kira pesan moral amanah yang paling penting yang bisa kita share ke sobat milenial SPAM Dallas kira-kira apa? Iya, kalau saya baca dari buku ini sebenarnya terlalu banyak pesan moralnya. Tapi satu, ya yang bisa saya ambil adalah bahwa kita itu menjadi manusia diciptakan di dunia ini itu bukan untuk diri kita sendiri, gitu. Tapi kita itu punya misi khusus yang sudah Allah titipkan, dan itu akan kita temukan nanti kalau kita itu sudah bisa berkiprah untuk banyak orang. Gitu. Oke. Ini luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada Ustazah Ain yang telah membantu sobat milenial dalam bagaimana kita membedah buku, dan saya kira ini luar biasa buku ini yang dipegang oleh Ustazah Ain dan juga dipegang oleh Ustaz Arwin, luar biasa. Saya persilakan sobat milenial untuk bisa browsing di internet, atau bisa beli bukunya, atau bisa nanti kapan-kapan bisa pinjam di perpustakaan Taman Ilmu SPAM Dallas. Sobat milenial SPAM Dallas, itu mungkin kesempatan bedah buku pada kali ini. Kita akan membedah buku berikutnya. Apakah nanti buku pertamanya atau buku ketiganya dari Dokter Gia ini akan kita bedah lagi. Saya yakin banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Terima kasih atas kehadiran Mr. Ain dalam bedah buku pada kali ini. Terima kasih juga pada sobat milenial SPAM Dallas yang telah bergabung dalam bedah buku pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.